Saya Nurul Anissa, NIM 17231056, akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai pengembangan media komik berbasis Android pada materi gerak lurus untuk siswa SMP kelas 7. Proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Dr. Randa Yurneti MPD. Program Studi Pendidikan IPA, Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya individu yang mandiri, giat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam proses belajar. Menurut Widyayati tahun 2015, minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah membuat kualitas pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan metode penyampaian materi dan pemanfaatan media pembelajaran dirasa kurang. Dalam proses pembelajaran IPA, rata-rata hasil belajar diperoleh dengan kriteria rendah. Hal ini tidak lepas dari media dan bahan ajar yang digunakan. Menurut Yatno tahun 2015, salah satu contoh bahan ajar berupa textbook. Meskipun sudah ada variasi penambahan ilustrasi, tetapi belum memberikan pengaruh yang cukup terhadap peningkatan minat baca siswa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterkaitan konsep yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak gejala alam yang berkaitan langsung dengan ilmu fisika. Hampir semua kejadian yang ada di alam dapat dijelaskan secara ilmu fisika. Salah satu contohnya adalah saat kita berkendara. Seperti kecepatan saat berkendara, percepatan yang dilakukan, dan jarak yang kita tempuh. Menurut Afrilianti tahun 2013, salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan adalah dengan menggunakan komik sebagai media pembelajaran. Banyak dari kalangan anak-anak hingga remaja lebih menyukai tampilan yang berwarna dan bergambar. Sehingga media komik sangat cocok bila digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti yang dipaparkan oleh Salvin tentang karakter peserta didik SMP yang berusia 11-15 tahun, bahwa pencapaian utama dalam usia ini berupa pemikiran abstrak dan simbolik. Karakteristik peserta SMP yang menyukai gambar dan simbol mengindikasikan bahwa secara alamiah mereka menyukai buku bergambar layaknya komik. Menurut Hadi tahun 2015, komik biasa dikemas dalam bentuk buku. Tetapi seiring berkembangannya zaman, komik juga disediakan dalam bentuk elektronik atau lebih dikenal dengan istilah mobile comic. Komik fisika dikembangkan dan dikemas dalam bentuk sebuah aplikasi mobile agar memudahkan untuk dibawa kemana saja. Komik berbentuk aplikasi mobile juga memungkinkan untuk para pembaca tidak perlu repot membawa buku komik kemana saja sebab dalam smartphone mereka sudah ada aplikasi berbentuk komik yang dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan pemaparan di atas, dengan berbagai masalah yang ada, maka penulis akan membuat suatu media pembelajaran dengan bantuan teknologi yang semakin canggih untuk mempermudah siswa dan siswi, terutama kelas 7, dalam proses pembelajaran fisika, yang umumnya dianggap rumit dan membosankan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melanjutkan sebuah penelitian dengan judul Pengembangan Komik Berbasis Android pada pokok bahasan jarak lurus untuk siswa-siswi SMP kelas 7. Identifikasi masalah. Yang pertama, mata pelajaran fisika seringkali dianggap sulit dan membosankan, sehingga cenderung kurang disukai peserta didik. Yang kedua, media yang digunakan guru masih kurang beragam, yaitu kebanyakan hanya mengandalkan buku cetak. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, keterbatasan waktu serta biaya membuat guru belum bisa mengembangkan sebuah media belajar yang baru. Yang kelima, banyak peserta didik yang jarang menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi di smartphone.
Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah hanya pada hal berikut. Yang pertama yaitu pengembangan media pembelajaran komik yang dirancang merupakan berbasis Android. Yang kedua, materi yang disajikan pada media komik berbasis Android yaitu hanya pada pokok bahasan gerak lurus. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa spesifikasi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan media pembelajaran komik fisika berbasis Android? Yang kedua, bagaimana kelayakan media komik berbasis Android pada pokok bahasan gerak lurus untuk siswa SMP kelas 7? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, dapat menghasilkan media komik berbasis Android sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dapat mengetahui kelayakan media komik berbasis Android yang ditujukan pada siswa dan siswi SMP kelas 7. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama, akan tetapi menggunakan metode dan teknik analisa yang berbeda, sehingga dapat memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu rujukan yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peserta didik, diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang bervariasi, sehingga dapat menjadikan suplemen pembelajaran yang membantu dan mempermudah pemahaman serta memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri dan kreatif dalam proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi. Bagi pendidik, memberikan alternatif pengalaman belajar menggunakan media baru sehingga dapat digunakan sebagai pemecahan masalah dalam proses pembelajaran fisika yang menyenangkan, sehingga mampu menunjang keberhasilan pembelajaran serta mampu menarik perhatian siswa. Bab 2. Kajian pustaka. Konsep pengembangan media. Menurut Huberty, tahun 2016, secara sederhana, penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk unggulan yang didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum produk dikembangkan. Sedangkan menurut Emzir, tahun 2017, tujuan utama dari penelitian dan pengembangan adalah bukan bertujuan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi mengembangkan sebuah produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran agar terjadi interaksi, komunikasi, serta edukasi antara guru sebagai pengajar dengan peserta didik. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif. Menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Memungkinkan transformasi suatu kejadian atau objek. Yang ketiga, ciri distributif. Memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Fungsi dan manfaat media. Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Afektif, terlihat dari tingkat kemenarikan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Kognitif, terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kompensatoris,
Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah. Jenis-jenis media pembelajaran. Media diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis cetak. Yang kedua, media berbasis visual seperti gambar, grafik, dan slide. Yang ketiga, media berbasis audiovisual seperti televisi, film, dan video. Yang keempat, media berbasis komputer seperti pengajaran dengan bantuan komputer, video interaktif, dan hypertext. Media komik. Pengertian komik. Menurut Daryanto tahun 2012, komik adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan untuk para pembaca. Komik dalam pembelajaran. Komik dalam pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat peserta didik untuk membaca sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Android. Kelebihan Android: lengkap, bersifat terbuka, free platform, sistem operasinya merakyat. Kelemahan Android: memerlukan koneksi internet yang aktif, banyak iklan pada platform berjenis Android, serta baterainya cepat habis. Materi gerak lurus. Perpindahan dan jarak. Menurut Purwoko tahun 2008, jarak didefinisikan sebagai panjang total seluruh lintasan yang ditempuh tanpa memandang arah gerak benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan yang ditinjau dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Kecepatan dan kelajuan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Gerak lurus beraturan. Menurut Kamajaya tahun 2007, sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan gerak benda merupakan garis lurus dan lajunya tetap setiap saat. Percepatan. Suatu benda akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Didik Purmanto, di mana dalam penelitian ini ia berhasil memperoleh kelayakan pada media yang dibuatnya melalui uji coba media serta validasi media oleh beberapa ahli. Yang kedua, penelitian dari W.S. Hadi dan P. Dwi Jayanti. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui tata cara pengecekan standar kelayakan aplikasi Android yang digunakan serta kelayakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, penelitian dari Rohadianto, Sri Mulyani Ending, Susilowati, dan Novi Ratnadewi. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti berhasil menumbuhkan sikap positif siswa dan meningkatkan minat baca siswa, aktivitas, serta hasil belajar siswa secara klasikal serta dapat menjadi media pembelajaran interaktif. Desain media, di mana dalam proses desain media ini ada beberapa kajian pustaka yang dapat diambil, yaitu yang pertama, penelitian pendahuluan, yang kedua, perancangan pengembangan, yang ketiga, uji coba, evaluasi, dan revisi, yang keempat, implementasi. Bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian bertempat di SMP Negeri 5 Padang, di mana subjek penelitiannya adalah siswa SMP kelas 7. Waktu penelitian. Penelitian ini dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Karakteristik sasaran. Kebutuhan peserta didik di kalangan sekolah menengah pertama ialah
berupa hal yang menarik, berkarakter, dan menghibur, sehingga dapat menambah minat serta motivasi belajar. Dibutuhkan media pembelajaran seperti media komik berbasis Android. Pendekatan dan jenis. Pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimulai dari pra-lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data hasil lapangan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development dengan model penelitian 4D, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pendahuluan, di mana analisis kebutuhan, survei lapangan, dan kajian pustaka. Yang kedua, perancangan pengembangan produk, di mana melibatkan memilih dan menyusun materi, merangkai cerita, membuat sketsa gambar, mewarnai dengan Photoshop, merancang tampilan UI UX, dan membuild aplikasi komik. Yang ketiga, validasi, evaluasi, dan revisi produk, di mana melibatkan validasi desain dan materi, evaluasi, revisi, dan uji coba. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data dan analisis data, di mana melibatkan angket dan wawancara. Sekianlah penyampaian proposal penelitian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.